Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu adalah sarana untuk mensucikan diri dari hadas kecil yang bisa menjadi batal bila terjadi beberapa hal yang dapat membatalkannya. Orang yang batal wudunya tentunya ia tidak diperbolehkan melakukan sholat dan amalan ibadah lain yang menuntut kesucian dari hadas kecil bila akan melakukannya. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu sehingga seseorang berada dalam keadaan berhadas. Keempat hal pembatal wudu tersebut berikut penjelasannya adalah: yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur selain sperma. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, au jaa ahadum minkum minal ghaid, yang artinya atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering ataupun basah, itu semua dapat membatalkan wudu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma, maka tidak membatalkan wudu, hanya saja yang bersangkutan wajib melakukan mandi jinabat. Kemudian sebab yang kedua adalah hilangnya akal karena tidur, gila atau lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang tidur gila atau pingsan batal wudunya karena ia telah kehilangan akalnya. Hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya tidak membatalkan wudu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudu tersebut bisa digambarkan bila Anda tidur dengan posisi duduk, di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut, kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut. Maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, aw lamastumun nisaa, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan. Tidak batal wudu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan. Juga tidak membatalkan wudu
bersentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya. Wudu juga tidak menjadi batal bila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan, namun ada penghalang seperti kain, sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Juga tidak batal wudunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Adapun ukuran seseorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan oleh umur, namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Ada satu pertanyaan yang sering timbul di masyarakat tentang batal atau tidaknya wudu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit. Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa wudu pasangan suami istri tersebut menjadi batal dikarenakan pasangan suami istri bukanlah mahram. Mengapa demikian? Bahwa seorang perempuan disebut sebagai mahramnya seorang laki-laki apabila perempuan tersebut tidak diperbolehkan dinikahi oleh sang laki-laki. Sebaliknya, seorang perempuan disebut bukan mahramnya seorang laki-laki bila ia boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Sepasang suami istri adalah jelas dua orang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah. Karena keduanya diperbolehkan menikah, maka sang istri bukanlah mahram bagi sang suami. Karena bukan mahram, maka saat keduanya bersentuhan kulit, batalah wudu mereka. Kemudian sebab yang keempat, menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memegang kelaminnya, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad. Wudu menjadi batal dengan menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau besar, menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelamin yang disentuh telah terputus. Hal ini hanya membatalkan wudunya orang yang menyentuh dan tidak membatalkan wudunya orang yang disentuh. Tidak membatalkan wudu bila menyentuhnya dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Menyentuhnya dengan penghalang semisal kain atau yang disentuh adalah kelamin binatang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.